Jumpa kembali dalam video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Bahasan kita kali ini yaitu mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja negara yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal bukan semata-mata menyangkut kebijakan perpajakan saja, akan tetapi lebih bagaimana mengelola pemasukan dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Terdapat beberapa jenis kebijakan fiskal, di antaranya kebijakan fiskal diskresioner, yang menyangkut kebijakan anggaran belanja, baik surplus maupun defisit, dan kebijakan fiskal penstabil otomatik, berupa pajak, asuransi pengangguran, dan kebijakan harga minimum. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara. Dikatakan bahwasannya fungsi kebijakan fiskal terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu fungsi otoritas, adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan, yaitu merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi yang ketiga, yaitu fungsi pengawasan, adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi alokasi. Ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi yang kelima yaitu fungsi stabilisasi, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Indonesia. Yang keenam yaitu fungsi distribusi. Ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatutan. Secara umum, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbesar atau memperkecil pengeluaran konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima pemerintah, sehingga nantinya dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional dan tingkat kesempatan kerja. Secara eksplisit, tujuan kebijakan fiskal negara yaitu mencapai stabilitas perekonomian, memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, memperluas dan menciptakan lapangan kerja, menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, serta mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai instrumen kebijakan fiskal, yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya, yang pertama yaitu kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang adalah kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran dari pemerintah yang sama besar. Jadi, penerimaan yang diterima pemerintah harus sama dengan pengeluarannya, dan begitu pun sebaliknya. Yang kedua yaitu kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus adalah kebijakan yang disusun dengan pendapatan atau penerimaan harus lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini nantinya akan banyak digunakan
untuk mencegah inflasi. Yang ketiga, yaitu kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit adalah kebijakan yang disusun dengan cara pengeluaran lebih besar daripada penerimaan atau pendapatan. Ini merupakan kebalikan dari kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran defisit biasanya dilakukan untuk mengurangi depresi dan kelesuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan ini dapat menyebabkan kekurangan anggaran. Dan yang terakhir, yaitu kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis adalah kebijakan yang disusun dengan cara jumlah pengeluaran dan penerimaan sama besar, dan lama-kelamaan jumlahnya makin bertambah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan yang terus bertambah, sehingga dibutuhkan jumlah dana yang lebih besar. Dihubungkan dengan perdagangan internasional, bagaimanakah dampak kebijakan fiskal dalam menunjang kegiatan perdagangan luar negeri Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bisa menggunakan analisa berupa grafik atau kurva, seperti terlihat pada gambar berikut. Diasumsikan bahwasannya kebijakan fiskal yang berlaku adalah kenaikan belanja pemerintah atau pemotongan pajak, yang tentunya akan mengurangi tabungan nasional. Turunnya tabungan nasional tadi akan mengurangi penawaran dolar untuk ditukar ke mata uang asing, sehingga pada kurva akan terjadi perubahan atau pergeseran dari S1I ke S2I. Pergeseran ini tentunya akan meningkatkan kurs real yang merubah equilibrium dari S1 ke E2. Sehingga dapat disimpulkan, turunnya tabungan akan mengurangi penawaran terhadap dolar, yang menyebabkan kurs real meningkat. Dan menyebabkan pula perdagangan internasional, khususnya di ekspor neto, akan menurun. Bahasan kita selanjutnya adalah tentang kebijakan moneter. Ditinjau dari definisinya, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman. Sedangkan dari sisi penggunaan, kebijakan moneter digunakan untuk mengatasi masalah-masalah perekonomian yang biasanya langsung berhubungan dengan tarik-menarik antara kepentingan ekonomi jangka panjang dengan keuntungan jangka pendek, misalnya kepentingan investasi dan kepentingan selisih nilai tukar. Sedangkan tujuan dari kebijakan moneter adalah dicapainya keseimbangan secara intern atau internal balance dan keseimbangan secara ekstern atau external balance. Keseimbangan intern biasanya diwujudkan oleh terciptanya kesempatan kerja yang tinggi dan laju inflasi yang rendah. Sedangkan keseimbangan ekstern ditujukan agar neraca pembayaran internasional menjadi seimbang. Kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud dapat merupakan kestabilan harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari inflasi di Indonesia, serta kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan moneter memiliki beberapa instrumen, di antaranya yaitu pertama, kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Kebijakan operasi pasar terbuka adalah kebijakan pemerintah dalam menjual atau open market selling ataupun membeli atau open market buying terhadap surat-surat berharga milik pemerintah, biasanya dalam bentuk obligasi. Ditujukan kepada pasar bebas dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Instrumen yang kedua yaitu kebijakan tingkat diskonto atau discount rate. Kebijakan tingkat diskonto
merupakan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dengan cara menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman atau diskonto. Sebaliknya, ketika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menaikkan tingkat suku bunga. Instrumen yang ketiga yaitu kebijakan cadangan minimum atau reserve recruitment. Rasio cadangan wajib atau cadangan wajib minimum merupakan jumlah cadangan minimum yang wajib dimiliki oleh setiap bank. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan mengurangi rasio cadangan wajib bank. Ketika minimum cadangan wajib tersebut berkurang, maka bank memiliki lebih banyak uang yang dapat diedarkan di masyarakat melalui pinjaman. Sebaliknya, jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menambah jumlah minimum cadangan wajib bank, sehingga bank memiliki uang yang lebih sedikit untuk diedarkan. Instrumen yang keempat yaitu pinjaman selektif atau Selected Consumption Loan. Kewenangan bank sentral untuk mengatur prioritas dan non-prioritas pinjaman kredit. Kebijakan ini dibagi dua jenis, yaitu kredit ketat dan kredit longgar. Kredit ketat adalah kebijakan yang dipilih oleh bank sentral untuk mengatasi inflasi dengan cara mengurangi jumlah uang yang ada di masyarakat, dengan cara menerapkan persyaratan yang sulit untuk mendapatkan pinjaman di bank. Yang kedua yaitu kredit longgar. Adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengurangi deflasi dengan cara menambah uang yang beredar. Masyarakat akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit karena syaratnya yang mudah. Instrumen yang kelima yaitu pembujukan moral atau moral suasion. Instrumen kebijakan moneter berupa imbauan moral dapat dilakukan oleh bank sentral untuk mengontrol jumlah uang yang beredar melalui berbagai hal. Bank sentral dapat mengimbau bank-bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya. Bank sentral juga dapat memberikan saran kepada bank-bank umum untuk berhati-hati dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Selain instrumen tadi, terdapat pula instrumen kebijakan moneter lainnya, yaitu kredit langsung. Pemerintah memberikan kredit secara langsung kepada sektor, program, proyek, ataupun kegiatan yang sifatnya mendesak dan harus diprioritaskan. Kredit langsung ini akan menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat karena digunakan untuk membiayai program ataupun kegiatan yang diprioritaskan. Instrumen selanjutnya yaitu penetapan uang muka impor. Para importir diwajibkan untuk membayar sejumlah persentase tertentu sebagai uang muka untuk pembelian valuta asing yang mereka perlukan untuk mengimpor barang dari luar negeri. Dengan ditetapkannya instrumen ini, pemerintah dapat mengatur jumlah uang yang beredar dari sisi impor dan dapat mengontrol devisa negara. Instrumen lain yaitu fasilitas overdraft atau overdraft window. Pemerintah melalui Bank Indonesia akan menyediakan fasilitas pinjaman yang berjangka sangat pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Suku bunga yang diterapkan pada fasilitas ini lebih tinggi dibandingkan dengan sumber pinjaman lain, sehingga dapat mengontrol jumlah uang yang beredar. Instrumen selanjutnya yaitu intervensi rupiah. Pemerintah melalui Bank Sentral atau Bank Indonesia melakukan pinjam-meminjam dana secara langsung di pasar uang antar bank atau PUAB dalam jangka waktu overnight sampai dengan 7 hari demi membantu instrumen kegiatan operasi pasar terbuka. Instrumen lainnya yaitu sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Instrumen yang pada awalnya dibuat oleh Bank Indonesia sebagai fasilitas untuk bank-bank syariah, namun tidak menutup kemungkinan sertifikat ini
digunakan untuk membantu operasi pasar terbuka. Pelaksanaan sertifikat ini tidak dilakukan secara lelang, melainkan membuka window, sehingga memiliki kemiripan dengan fasilitas simpanan bank sentral. Demikian tadi pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.